kita membaca perikop bacaan kita, ini Paulus menyurat kepada umat di jemaat Efesus. Rasul Paulus dia adalah orang yang memang pada mulanya menyangkal Yesus atau tidak percaya kepada Yesus. Dia adalah pribadi yang membenci Yesus dan berusaha untuk membasmi umat Kristiani atau orang-orang percaya pada saat itu. Namun keajaiban Tuhan terjadi padanya. Tuhan menjinakkan dia. Mata hatinya terbuka untuk memandang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan menjamah hatinya dan di depan pintu Damsyik dan menjadikan dia seorang hamba yang setia melayani. Nah Bapak Ibu, karena itu pengalaman Paulus memberikan dorongan kepada dia untuk menasihati jemaat-jemaat terkhusus jemaat Efesus pada saat itu. Paulus ingin agar jemaat Efesus dan juga bagi ketong semua di Tiakur ini mesti memahami akan panggilan Tuhan for setiap pribadi kita. Walaupun Paulus berada di penjara, dia tetap mengingatkan umat di Efesus lewat surat-surat pastoralnya. Dia selalu memberikan dorongan. Dia menyemangati umat untuk harus bertumbuh semakin dewasa dalam iman dan kuat dalam panggilan pelayanan dan kesaksian tentang Kristus. Dan apa yang disampaikan Paulus kepada umat di Efesus itu dia sampaikan juga kepada ketong semua saat ini, kepada Bapak Ibu, anak-anak dan beta. Paulus juga bersyukur ketika dia mendengar tentang kehidupan umat di Efesus yang begitu baik, saling mengasihi, saling menyayangi, hubungan mereka dengan Tuhan secara vertikalnya baik, juga hubungan mereka dengan sesama begitu baik, dan itu merupakan sebuah sukacita Paulus. Karena itu dia mengucap syukur. Jadi hubungan mereka dengan Tuhan secara vertikal baik dan kepada sesama itu menjadi indah dan baik. Itulah bagian persekutuan yang mesti dijaga dan dipelihara. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang ditampilkan umat di Efesus adalah merupakan ciri khas gereja sebagai sebuah persekutuan yang benar, persekutuan yaitu kesetiaan kepada Kristus serta kasih kepada sesama. Karena itu Paulus bersyukur sebab pengalaman yang terjadi di kalangan mereka, misalnya orang Farisi, mereka setia melakukan hukum-hukum, melakukan perintah-perintah, melakukan akta-akta pelayanan dengan baik. Namun relasi mereka dengan sesama sangat buruk. Mereka menghina orang-orang yang dianggap tidak setia. Dan kenyataan ini memperlihatkan bahwa mereka hanya menekankan kepada satu sisi, yaitulah mengasihi Allah tetapi mengabaikan sesama. Mereka membenci, mereka iri dan tidak membangun persekutuan. Bapak Ibu kekasih, orang Kristen yang sejati adalah orang yang mengasihi
Kristus dan sekaligus mengasihi sesama manusia. Saat ia tahu mewujudkan kasihnya kepada Kristus, itu hanya terjadi dengan cara mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Dan itu juga berlaku dalam ketumpung kehidupan keluarga rumah tangga. Persekutuan yang kecil dalam rumah tangga antara suami, istri, papa dan mama bersama anggota keluarga, anak-anak, saudara bersaudara dan orang tua. Menjaga relasi cinta kasih, menjaga relasi sehingga dengan demikian kehidupan persaudaraan, kehidupan bersama menjadi indah dan baik. Bapak Ibu yang kekasih, panggilan dan pelayanan yang baik diperlihatkan oleh jemaat Efesus ini lalu membuat Paulus mendukung mereka di dalam doa. Doa menjadi sarana bagi Paulus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Paulus berdoa memohon hikmat Tuhan menyertai umat di Efesus agar mereka dapat mengenal dengan baik, dengan benar kepada Allah di dalam Kristus. Dan pengenalan akan Kristus bukan sekedar pengetahuan saja tentang Kristus, namun pengenalan yang lahir dari pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dengan pengenalan yang benar itu akan menjadikan mata hati kita menjadi terang. Dengan mata hati yang terang kita dapat melihat, mengerti, dan memahami pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan bagi masing-masing pribadi, keluarga, dan jemaat. Hanya dengan peran Roh Kudus membuat mata hati kita menjadi terang, sehingga kita dapat melihat betapa hebat kuasa Allah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Bapak Ibu yang kekasih, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai persekutuan berjemaat, kita semua terpanggil untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kita sebagai pelayan maupun juga umat. Tugas kesaksian itu dapat ketong lakukan dengan baik ketika kasih kepada Tuhan sebagai hubungan vertikal berjalan dengan baik, dan hal itu menjadi kekuatan untuk kita wujudkan dalam relasi kita, relasi hidup dengan sesama. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian dalam persekutuan jemaat, penting sekali sikap saling mendoakan. Baik sebagai pemimpin dan umat saling mendoakan, pemimpin dan bawahan saling mendoakan, bukan saja di gereja, bukan saja di jemaat, di unit, sektor, wadah-wadah pelayanan, tapi juga di tempat-tempat pengabdian kita masing-masing. Berdoa memohon Roh Kudus agar kita memiliki mata hati yang terang dalam melihat karya-karya dan rencana Allah bagi kita dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Hal ini penting Bapak Ibu jemaat, sebab berbagai tantangan, ancaman, godaan kedagingan yang menggiurkan membuat mata hati kita menjadi gelap sehingga kita tidak dapat untuk melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, lalu mengabaikan banyak hal yang terjadi mewarnai aktivitas pelayanan dan kesaksian serta keseharian dalam hidup kita.
Bapak Ibu yang kekasih, Bapak Ibu yang hari ini akan dilantik badan-badan pembantu, adalah karunia-karunia, talenta-talenta yang telah Tuhan beri masing-masing kepada Bapak Ibu. Dan karena itu jemaat ini terus berkembang adalah karena ditopang, didukung, dilakukan tugas-tugas pelayanan bersama Bapak Ibu jemaat bersama majelis jemaat. Perlu juga membangun relasi yang intim, yang harmonis dengan Tuhan sebagai kepala gereja, dan selalu meminta tuntunan Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati dan dalam melayani. Bukan karena peran-peran sana sini yang kita pikul lalu membuat kita menjadi arogan, menjadi sombong, tetapi memiliki hati yang rela melayani dan dalam pelayanan, sehingga membuat kita selalu bersyukur dengan melihat dan menerima hasil karya pelayanan kita merupakan anugerah campur tangan Tuhan bagi ketong semua. Bapak Ibu, hanya orang yang sungguh-sungguh melayani dengan hati yang terbuka oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mendatangkan sukacita dan berkat serta kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kepala Gereja. Tuhan menyertai ketong semua menjalani tugas-tugas pelayanan, menjalani kehidupan ini dengan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jemaat meresponi pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Angkat pujian dengan melakukan doa sahabat lama nomor 25 baitnya yang pertama. Nantilah hai jiwa. Jemaat disilakan berdiri, kita mengaku iman rasuli secara bersama-sama.
Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja dan Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian, vokal grup Bethesda Kids disilahkan.
kasih anak-anakku atas pujian yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kita masuk dalam persembahan syukur. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur di hari ini. Tuhan memberkati kita. Sementara persembahan berikan, kita angkat pujian dengan melakukan doa selama 107, bait pertama dan seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Sekarang ku di mana?
Jemaat Tuhan, mari kita mendoakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada akta pelantikan yang didahului dengan pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Letimolakor Jemaat Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 15 KPTS garim KLM strip JTK garim D.14 garim 5 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Panitia Pelaksana Persidangan ke-12 Jemaat GPM Tiakur tahun 2026. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan keputusan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 23 Mei 2025 memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan Panitia Pelaksana Persidangan ke-12 Jemaat GPM Tiakur tahun 2026. Kedua, nama dan susunan Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan. Ketiga, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan persidangan ke-12 Jemaat GPM Tiakur tahun 2026. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban panitia pada akhir tugas kepanitiaan kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Kelima, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Panitia Pelaksana Persidangan ke-11 Jemaat GPM Tiakur tahun 2025 dari sektor Sola Scriptura dan Nehemia atas karya, loyalitas, dedikasi dan tanggung jawab yang telah diemban sehingga pelaksanaan persidangan ke-11 Jemaat GPM Tiakur tahun 2025 dapat berlangsung dengan baik, aman dan lancar. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua, Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erique Talakua. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan Panitia Pelaksana Persidangan ke-12 Jemaat GPM Tiakur tahun 2026. Pengarah Ketua Majelis Jemaat GPM Tiakur, penanggung jawab Majelis Jemaat GPM Tiakur. Ketua Cornelis P. Wonley, Wakil Ketua Julius Wakim, Sekretaris Victor Manari, Bendahara Merlina Tuakora, Seksi Sekretariatan Ketua Roli Rumaketi, Anggota 1 Richard Kanikir, Ronald Set Duparlira, Celestina Wakim, Christian, Kristi Matulelang, Ferayanti Salmon, Hendra Pelpia. Seksi acara Ketua Hetsan Kelenufna, Anggota Susanti Radiena, Frisco Fordatkosum, Jeffrey Agung Pratama Untayana, Everlina Kapiorum, Paulina Carolina Kewila, Marta Septori, Wilhelmina Radiena. Seksi perlengkapan dan dekorasi Ketua Stephen Andre Noya, Anggota Yana Soali, Andi Raileki, Elton Keriapi, Briantus Untajana, Melianus Saiselar, John M. Dahoklori, Junior Willy,
Patrick Septori, Rades Maupula, Gustav Jack Maupula, Herson E. Petan, Ricky Rico Tamneha, Mervis Rala Halu, Peter Orno, Femi Mahuri, Tinus Tetlageni, Nathan Udiata, Hendrik Yoltu, Fredrik Sapulete, Yakob Tuarisa, Georgi Mailuhu, Feldo Castera, Edi Eugara, Meki Nutabonis, Hendro de Balamaking. Seksi Usaha Dana Ketua, Rosalina Laimeheriwa, Anggota, Lin Duparlira, Oktopina S. Alopi, Lisa Kamanasa, Geni Sesfaut, Justina Gutreda Wakim, Esther Watloli, Immanuel Patipeluhi, Raymond F. Makuku, Caleb Salmon, Wisye Markus, Tresia Radiena. Seksi Konsumsi Ketua, Francina Popi Baker, Anggota, Ori Sabina Lusin, Dian Sermatang, Lucie Renyaan, Tony Ratu Ilwali, Levinus Makmaram, Getraida H. Septori, Christina Makmara, Lenora Rumihin, Ani Franz, Greas Novi Lawalata, Monica Keriapi, Marlina Kastera, Gresti Tehupuring, Ade Erni Pihara, Nova Saknosiwi, Novita Irene Latumahina, Nonsi Daniel, Yulen Sinewe, Paulina Sinai, Nita Daniel, Regina Warkei, Elizabeth Tanluta, Florando M. Dadi, Jenny Hanas, Krisandi Seuta, Yafet Febri Belseran, Kace Tiau, James H. Kapasiang, Mega Pikal, Tince Makuku, Merlin Septori, Amanda Alerbitu, Marlina Septori, Dina Septori. Tetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua RQ Talakua. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 17 garim KPTS garim KLM strip JTK garim D.14 garim 5 garim 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim Litbang Jemaat GPM Tiakur periode 2025-2030 dengan tuntunan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan sidang Jemaat ke-11 Jemaat GPM Tiakur tanggal 3 Maret 2025 tentang rekomendasi, pesan persidangan dan ucapan terima kasih. 2. Hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 23 Mei 2025 memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim Litbang Jemaat GPM Tiakur tahun periode 2025-2030. Kedua, nama-nama tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, tim sebagaimana dimaksud pada diktum 1 mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menyusun dan mempersiapkan rancangan rencana strategi Renstra pengembangan pelayanan Jemaat GPM Tiakur periode 2025-2030 dengan ditetapkan dalam persidangan dalam persidangan Jemaat dengan berpedoman pada pola induk pelayanan dan rencana induk pengembangan pelayanan Gereja Protestan Maluku. Keempat, dalam menjalankan tugasnya, tim Litbang bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Kelima, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Jemaat GPM Tiakur. Keenam, memberhentikan dengan hormat serta diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada mereka yang telah menjalankan tugas sebagai tim Litbang Jemaat GPM Tiakur periode 2020-2025. Diiringi doa semoga pengabdian dan jerih payah Bapak Ibu Saudara-saudari selalu diberkati Tuhan. Ketujuh, keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025 Majelis Jemaat GPM Tiakur. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim Litbang Jemaat GPM Tiakur periode 2025-2030. Ketua Jonias D. Iwamoni, Wakil Ketua Wilson Baker, Sekretaris Novi Jemi Silas Tiweri, Bendrahara Wardita B. Makatita, Anggota 1, Richard Kanikir 2, Daniel Tale 3, RCF Bonara 4, Rainley Pari 5, Kristalia Fikal 6, Geni Sespaut.
ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 18 garing KLM strip CTK garing D.14 garing 5 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim relawan penanggulangan bencana pada tiap unit pelayanan dalam Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 23 Mei 2025 memutuskan menetapkan pertama, keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim relawan penanggulangan bencana pada tiap unit pelayanan dalam Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama anggota tim relawan penanggulangan bencana pada tiap unit pelayanan dalam jemaat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, tim relawan penanggulangan bencana pada tiap unit pelayanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang tim relawan penanggulangan bencana pada tiap unit pelayanan dalam Jemaat GPM Tiakur. Sektor Pniel, Unit Kalvari, Elisa Dwiandi Romkeni, Bali Tilukai, Unit Gloria, Rilan Romseri, Charles Moriol Kosum, Unit Dekapolis, Pance Imuli, Dedi Romer, Sektor Bethlehem, Unit Shalom, Yus Kainama, Alexander Opuli, Unit Triesa, Julius Anamova, Albertus Weringkukli, Unit Diaspora, Eki Luan Mase, Meki Lakburlawar, Sektor Mahanaim, Unit Kanaan, Melki Irmupli, Franz Lekawail, Unit Firdaus, Demianus Tilukai, Yusuf Kirioma, Unit Silo, Martina Kartika Saknosiwi, Marta Kewilam, Unit Talitakum, Ricky Pilipus, Mario Sekawail, Sektor Sola Skriptura, Unit Rehobot, Errol Willy Parera, Roni Pakniani, Unit Saitun, Yakob Nerlai, Julius Haratilu, Unit Tigris, Leo Calvin Muriara, Samuel Rupilum. Sektor Nehemia, Unit Solafide, Diego Rumtutuli, Max Jelira, Unit Dulos, Jakonias Dadiara, Thomas Diler, Unit Kerub, Andriko Behuku, Heislen Nanulaita, Sektor Laharoi, Unit Maranatha, Martin L. Lewir, Hein Lewir, Eklesia, Ferel Kipta, Eliezer Moriol Kosum, Unit Bet Eden, Yosafat Peter Lutlutur, Nandito Elias Martin Tiweri, Unit Gihon, Efer W. Suliali, Ayub B. Leklora. Sektor Sinai, Unit Siloam, Dedi Wandi Romer, Nick Etwiori. Unit Sion, Thomas Matmei, Liberty W. Kliwas, Unit Samaria, Ibe Satria, Sakarias Reawaru, Unit Tiberias, Oni S. Leperteri, Menas Hematang. Sektor Eben Hesher, Unit Evata, Krisandi Seuta, Yafet Jeffrey Belseran, Unit Elohim, James Kapasiang, Yakob Tuarisa, Unit Efrat, Yonatan Udiata, Adrianus Sirmelai. Sektor Kairos, Unit Petra, Yan Aswali, Andi Raileki, Unit El Sadai, Mateus Bonara, Peter Unawirka. Sektor Sebaut, Unit Yarden, Hendra Salmanu, Alexander Kilai, Unit Getsemani, Nasarius L. Tialwewan, Salmon Franz, Unit Elim, Ricky Ruimasa, Elia Dionysius Uniplaita, Efrata, Elias Salou, Calvin Unmehopa. Sektor Sola Gracia, Unit Eden, Polikarpus Miru, Ricardo J. Rahayaan. Unit Immanuel, Sadrak Unawekla, Sarina Remasa. Sektor Betabara, Unit Betel, Simon Sopakua, Jeffrey Amnahas.
Unit Betania, Andarias Dahaklori, Yoab Palpiali. Unit Bethesda, Ligia Mutlai, Senda Mahuri. Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 19 garing KPTS garing KLM strip JTK garing D.14 garing 5 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim musik gereja Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 23 Mei 2025, memutuskan menetapkan ke-1 keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim musik gereja Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama tim musik gereja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menopang proses peribadahan jemaat dan meningkatkan kualitas peribadahan jemaat. Keempat, dalam melaksanakan tugasnya, tim musik gereja bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Kelima, keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim musik gereja Jemaat GPM Tiakur. Ketua, Gari Erwas, Wakil Ketua, Ehart CH Mailisa, Sekretaris Budiawati A. Kolelupun. Seksi Penataan Prokantor Kantoria, 1 Melvin Unawekla, 2 Otniel Taliak, 3 Irene Hiarie, 4 Lekiren Luarwan, 5 Ferayanti Salmon, 6 Jeffrey Agung Pratama Untayana, 7 Riko Wakole. Seksi Penataan Musik, 1 Navalanta Melaira, 2 Timotius Helwen, 3 Roynald Umpenawani, 4 Ria Abraham, 5 Joyce Labobar, 6 Victor Maanari, 7 Rades Maupula, 8 Arius Orno, 9 Sakarias Rumal, 10 Ricardo Manuputi, 11 Aldrin Haurisa, 12 Hendra Musa, 13 Michael Inuhan. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 20 garing GLM strip JTK garing D.14 garing 5 garing 2025 tentang perubahan pertama, pembentukan dan pelantikan tim media center Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 23 Mei 2025, memutuskan menetapkan pertama, keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang perubahan pertama, pembentukan dan pelantikan tim media center Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama tambahan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, tim tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti tim media center GPM Tiakur adalah periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang perubahan pertama, pembentukan dan pelantikan tim media center Jemaat GPM Tiakur. Tim Infokus, 1 Agustinus Laime Heriwa, 2 Branti Lakburlawa, 3 Gustav Jak Maupula, 4 Timotius Unwakoli, 5 Leonard Ono, 6 Yati Turleli, 7 Yoris Maxi Igo Naroli. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025, Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur nomor 21 garing KPTS garing KLM strip JTK garing D.14 garing 5 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan tim verifikasi keuangan pada Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tertanggal 23 Mei 2025. Menetapkan ke-1, membentuk dan melantik tim verifikasi pada Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama tim verifikasi keuangan pada Jemaat GPM Tiakur sebagaimana tercantum dalam surat keputusan ini.
Ketiga, tim verifikasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan GPM sesuai penjenjangan dan bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, memberhentikan dengan hormat serta diiringi ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada mereka yang telah menjalankan tugas sebagai tim verifikasi keuangan jemaat periode 2020-2025. Diiringi doa, semoga pengabdian dan jerih juang Bapak Ibu Saudara-saudari selalu diberkati Tuhan. Kelima, keputusan ini nyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025 Majelis Jemaat GPM Tiakur. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan tim verifikasi pada Jemaat GPM Tiakur. 1. Ketua Obed Hayek YH Kuara, Sekretaris Yuliati Agustin, Anggota Rini Johans, Jane Saureka Agustinus Leol. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025 Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keputusan yang terakhir. Keputusan Majelis Jemaat GPM nomor 22 garing KLM strip JTK garing D.14 garing 5 garing 2025 tentang pembentukan dan pelantikan Badan Pengelola Penerimaan Gereja Jemaat GPM Tiakur. Dengan tuntunan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Majelis Jemaat GPM Tiakur menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan rapat Majelis Jemaat GPM Tiakur tanggal 23 Mei 2025, memutuskan menetapkan pertama, keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan Badan Pengelola Penerimaan Gereja Jemaat GPM Tiakur. Kedua, nama-nama tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat GPM Tiakur. Keempat, masa bakti tim adalah periode 2025-2030. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025. Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Lampiran keputusan Majelis Jemaat GPM Tiakur tentang pembentukan dan pelantikan Badan Pengelola Penerimaan Gereja Jemaat GPM Tiakur. Ketua Yosua Dede Filipus, Sekretaris Wendy Laipeni, Bendahara Marsila Unawekla, Anggota 1. Verter Unuakoli, 2. Yohanis Yosef Mati Tawair, 3. Sani Serusiai, 4. Cornelis Wonlei, 5. Junior Willy, 6. Herman Jeremias Anderi, 7. Lukas Tialwewan, 8. Ani Lobo, 9. Ade Filipus, 10. Kresna Sinanu, 11. Simon S. Mopun. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 25 Mei 2025 Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa MSSI, Sekretaris Penatua Erikwe Talakua. Bagi Bapak Ibu yang nama-namanya disebutkan dalam kepengurusan Badan Pembantu Pelayanan Jemaat GPM Tiakur, dimohon untuk berdiri untuk menerima akta pelantikan selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini akan dilantik 93 orang sebagai panitia persidangan Jemaat ke-12, 10 orang sebagai tim Litbang, 76 orang sebagai tim relawan bencana, 23 orang sebagai tim musik gereja, 7 orang sebagai tim media center Eliora, tim Infocus, 5 orang sebagai tim verifikasi keuangan jemaat, dan 14 orang sebagai Badan Pengelola Penerimaan Gereja Jemaat GPM Tiakur, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat keputusan. Dengarkanlah kini beberapa hal pokok tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban. 1. Jemaat selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus Yesus adalah kenyataan tindakan Allah di dalam dunia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu, adalah wajar bahwa tanggung jawab pelayanan berada pada setiap anggota jemaat. Pertama Petrus 2 ayat 9. Dengan karunia yang berbeda-beda oleh roh yang sama, semata-mata demi kepentingan bersama. 2. Ingatlah akan firman Tuhan, bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan biar giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ingatlah bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, baiklah sekarang di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, saudara-saudara mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah telah berkenan memanggil saudara-saudara dan menjadikan saudara-saudara selaku panitia sidang jemaat ke-12, tim litbang, tim relawan bencana, tim musik gereja, tim media center Eliora, tim Infokus, tim verifikasi keuangan jemaat, dan badan pengelola penerimaan gereja dalam jemaat GPM Tiakur? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk melakukan tugas selaku panitia sidang jemaat ke-12, tim litbang, tim relawan bencana, tim musik gereja, tim media center Eliora, tim verifikasi keuangan jemaat, dan badan pengelola penerimaan gereja dalam jemaat GPM Tiakur dengan jujur, tabah, dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, serta terbuka kepada pimpinan Roh Kudus? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk mendasarkan seluruh pekerjaan saudara-saudara pada Alkitab yang mengandung kebenaran firman Tuhan? Keempat, apakah saudara-saudara bersedia menjadi panitia sidang jemaat ke-12, tim litbang, tim relawan bencana, tim musik gereja, tim media center Eliora, tim verifikasi keuangan jemaat, dan badan pengelola penerimaan gereja dalam jemaat GPM Tiakur, Klasis Pulau-Pulau Letimoa Lakor yang berada dalam ikatan oikumenis dengan gereja-gereja di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini? Apakah jawabmu, panitia sidang jemaat ke-12, tim litbang, tim relawan bencana, tim musik gereja, tim media center Eliora, tim verifikasi keuangan jemaat, dan badan pengelola penerimaan gereja dalam jemaat GPM Tiakur? Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam seluruh pengakuan dan pelaksanaan tugas ke depan. Berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia sidang jemaat ke-12, tim litbang, tim relawan bencana, tim musik gereja, tim media center Eliora, tim verifikasi keuangan jemaat, dan badan pengelola penerimaan gereja jemaat GPM Tiakur di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau berkenan memanggil dan menetapkan saudara-saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Karuniakanlah Roh-Mu memimpin mereka dalam gereja-Mu di sini, agar mereka beroleh hati yang bijaksana, teguh dalam menunaikan tugas mereka masing-masing,
Kiranya mereka menjadi berani, jujur, dan setia dalam menyaksikan nama-Mu melalui pelayanan kepada sesama manusia dan alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Allah yang Maha Kuasa mengaruniakan saudara-saudara dengan damai sejahtera-Nya, supaya saudara-saudara jujur dan setia dalam tugas pelayanan-Mu. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Jemaat, selanjutnya kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan oleh vokal grup laki-laki Bet Abara.
Terima kasih Bapak-bapak. Tuhan Yesus berkati Bapak-bapak. Tuhan Yesus dimuliakan. Jemaat, mari kita tenang dan kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Memahami kasih Allah dalam perjalanan hidup kami sebagai umat percaya. Karenanya kami bersyukur sebagai tanggung jawab iman kami kepadamu ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerah kehidupan yang Bapa anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas perjalanan hidup yang kami tapaki di sepanjang perjalanan minggu kemarin, yang semuanya berada dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur atas kenyataan di mana Tuhan memelihara kami dengan menganugerahkan nafas kehidupan, sehingga kami diperkenankan menikmati hari baru di perjalanan minggu terakhir bulan ini, di mana sebagai umat percaya kami dimungkinkan untuk ada dalam persekutuan memuliakan-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu terus menuntun setiap rumah tangga kami masing-masing, yang di dalamnya terdapat suami, istri, papa, mama, anak-anak, saudara, orang tua, malah dalam seluruh pengabdian kami diberkati. Kami bersyukur sebagai umat gereja yang di dalamnya tugas pengutusan pemberitaan Injil di jemaat Tiakur ini dilakukan oleh kami, baik sebagai pelayan-pelayan khusus maupun juga umat. Karena itu kami mohon Bapa berkati seluruh tugas-tugas pelayanan yang dilakukan. Kami pun bersyukur padamu karena dengan peran Roh Kudus kami boleh membangun persekutuan sebagai jemaat dalam kebaktian minggu pagi ini, yang di dalamnya dilaksanakan pelantikan panitia persidangan jemaat, tim muger jemaat, tim litbang jemaat, tim verifikasi keuangan jemaat, badan pengelola penerimaan gereja, tim infokus jemaat GPM Tiakur, masa bakti 2005-2030. Kami mohon Bapa berkenan berkati hamba-hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan menerima dan memikul tanggung jawab pelayanan di jemaat ini bersama majelis jemaat. Untuk itu berilah kepada mereka kemampuan dan hikmat dalam melakukan tugas panggilan bersama membangun persekutuan jemaat ini. Biarlah peran Roh Kudus menuntun dan menyertai mereka dalam pelaksanaan tugas yang berat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami pun bersyukur sebab tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh tim-tim atau badan-badan pembantu jemaat masa bakti 2020-2025 sudah mereka lakukan. Untuk itu
Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia dan rahmat, menyertai dan memberkati mereka dan rumah tangga mereka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengabdian mereka masing-masing. Ya Allah, kami berdoa menyerahkan tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh pelayan dan umat di jemaat ini. Biarlah Tuhan berkati program-program pelayanan sesuai hasil keputusan persidangan jemaat yang ke-11 tahun ini. Biarlah diberkati oleh Tuhan dan karuniakanlah berkat bagi para pelayan khusus, badan-badan pembantu pelayanan di tingkat jemaat maupun juga di sektor-sektor dan unit pelayanan bersama umat, sehingga dengan demikian tugas menanam dan menyiram terus berkembang di dalam kuasa pertumbuhan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan setiap keluarga dalam jemaat ini, ya Bapa. Pergumulan setiap keluarga dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah diberkati Tuhan dengan berkat yang diperoleh, dapat menopang kebutuhan ekonomi setiap keluarga, juga menopang seluruh proses pendidikan anak-anak mereka. Karena itu kami berseru kepadamu ya Tuhan, berkatilah pekerjaan usaha umatmu ya Bapa di dalam seluruh pergumulan kerja mereka. Kami pun berdoa bagi umat yang berada dalam pergumulan karena mengalami penderitaan sakit. Biarlah kuasa kesembuhan Tuhan nyatakan pada mereka menurut kasih dan sayang-Mu. Juga kami berdoa bagi orang tua yang lanjut usia dalam seluruh proses perjalanan mereka. Berilah kepada mereka hati yang penuh syukur dan sukacita, hidup bersama anak-anak dan cucu-cucu dalam persekutuan keluarga, di mana mereka menjadi teladan dalam keluarga. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam setiap proses pendidikan yang telah mereka jalani, dan kepada anak-anak baik di tingkat SD, SMP, dan SMU dalam proses-proses ujian yang sudah boleh terlaksana. Selanjutnya mereka akan melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi, yakni masuk ke perguruan tinggi atau untuk mereka lulusan SMA, SMK. Dan bagi anak-anak lulusan SD dan SMP pun, mereka akan beralih ke jenjang selanjutnya. Tuhan berkenan memberkati seluruh proses perjalanan anak-anak kekasih kami. Ya Tuhan, doa kami bagi anak remaja dan pemuda dalam persekutuan jemaat ini, bahwa bukan saja bertumbuh secara intelektual, tapi juga mereka bertumbuh secara moral. Spiritual mereka berkembang dengan baik. Mereka memahami jati diri mereka sebagai generasi penerus gereja dan bangsa yang memiliki iman dan jati diri sebagai remaja dan pemuda yang berkualitas, tidak tergoda dengan hal-hal yang menyusahkan mereka. Karena itu, mampukanlah kami dan bijaksanakan kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan, tekun berdoa dan setia membimbing mereka untuk mencintai kebaikan, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan berkat. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemerintah kami
baik di pusat Provinsi Maluku, pemerintah daerah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kecamatan Moa, Lurah Tiakur, doa kami kiranya hikmat dan berkat anugerah-Mu Allah berikan kepada mereka. Limpahan berkat atas mereka agar mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan membangun negeri ini. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka, tapi juga ungkapan-ungkapan syukur yang mereka naikkan kepadamu. Terkhusus satu keluarga Alphonse yang hari ini bersuka cita karena anak kekasih mereka Marsyanda Alphonse mencapai usia 12 tahun oleh kasih dan cinta-Mu. Tuhan memberkati seluruh proses pertumbuhan anak ini dan seluruh proses pendidikan yang ia jalani bersama saudara-saudaranya. Dengan kasih dan rahmat-Mu, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa menyerahkan kehidupan, gumulan-gumulan hidup dan pekerjaan atau usaha-usaha yang dikembangkan oleh umat sekecil apapun pekerjaan yang kami lakukan. Kami berserah kepadamu dengan keyakinan iman kami bahwa Tuhan pasti memberi berkat itu bagi kami ketika seluruh rencana dan kerja kami dasari dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa, kami syukuri seluruh pelayanan yang telah kami lakukan di saat ini. Masing-masing kami, baik sebagai pelayan khusus maupun umat, dengan peran dan tanggung jawab kami. Tuhan berkati semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, inilah doa kami. Kehendak-Mu yang berlaku dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dan jawablah kami seturut cinta dan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat kita angkat pujian bersama dengan melakukan doa sahabat lama 173 baitnya yang pertama. Jangan kamu takut. Ku
Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat kembali duduk untuk bersyukur sejenak. Shalom Bapak Ibu Jemaat, Tuhan memberkati kita semua.